warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asik KTM, ajang sosialisasi dan edukasi tanpa tatap muka, persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Bersama saya Andres Hermindito dan rekan saya. Halo, perkenalkan dengan saya Via. Di sini kami berdua selaku host pada podcast Bank Indonesia Kediri. Jadi, sore hari ini kita telah terhubung Indri dengan dua narasumber kita yang luar biasa sekali. Di sini ada Wihujeng Ayu Rengganis selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, dan juga narasumber kita yang kedua yaitu Pak Dia Satria selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan juga founder dari Piknik Hub Malang dan juga Jagoan Indonesia. Wah, luar biasa sekali Nindri. Mungkin bisa disapa dulu ya kedua narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bu Nanis. Sore Mbak Via. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Halo, selamat sore Pak Dias. Apa kabar? Selamat sore Via, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bu Anis. Selamat sore Pak Dias. Sehat terus ini sepertinya. Sehat, Alhamdulillah. Podcast sore hari ini kita bakal membahas soal digitalisasi UMKM. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih ke Pak Dias. Menurut Pak Dias, selaku dosen dan juga penggiat UMKM juga nih, seberapa penting sih Pak UMKM untuk perekonomian di Indonesia? Oke, pertama yang kita jadi poin itu UMKM itu pertama menyerap tenaga kerja paling banyak di dalam perekonomian Indonesia. Artinya kalau kita mendorong UMKM, multiplier effect-nya itu terhadap employment, penyerapan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, UMKM itu kan jumlahnya banyak. Jadi kalau misalnya UMKM itu didorong, maka dampaknya juga akan sangat masif, sangat luas. Nah, digitalisasi UMKM itu menjadi sangat penting. Jadi karena by numbers jumlahnya banyak, maka dengan kita mendorong digitalisasi, maka dampak multiplier-nya juga akan semakin banyak. Nah, digitalisasi ini ada banyak aspek yang bisa menjadi fokusnya UMKM. Pertama itu adalah marketplace-nya. Jadi bagaimana mereka menjual produk-produk mereka itu via marketplace atau e-commerce. Yang kedua, mereka juga bisa mendorong digitalisasi itu lewat promosi. Terus yang ketiga yang jadi fokus diskusi pada hari ini itu terkait dengan inklusi keuangan. Jadi penting banget untuk proses bisnis secara umum dalam UMKM. Wah, ternyata dengan adanya UMKM ini bisa menimbulkan multiplier effect khususnya di sisi penyerapan tenaga kerja dan juga memberikan dampak yang positif juga di sisi yang lain. Waduh, mantap nih. Oke, baik. Kalau dari sisi BI nih, kita ke Bu Nanis nih. Kalau menurut Bu Nanis nih, dari sudut pandang Bank Indonesia sendiri, seberapa penting sih UMKM untuk perekonomian di Indonesia, Bu? Penting sekali Mas Andre. Mungkin Mas Andre ingat ketika krisis moneter tahun 98, terus ada namanya Global Financial Crisis di 2008. Ini peran UMKM sangat vital di situ Mas Andre. Jadi apalagi sekarang ini di masa pandemi, ini kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kan juga sedang menurun nih, hampir sama kondisinya seperti tahun 2008 maupun 1998. Tahun dulu kita bisa menghadapi krisis dengan gagahnya. Artinya ekonomi Indonesia ini pulih dengan sangat cepat karena apa? Karena rekan-rekan UMKM kita yang menjadi fondasi atau struktur ekonomi Indonesia ini bisa bangkit lebih cepat. Nah, harapannya nanti peranan dan kontribusi dari UMKM ini juga akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Pentingnya digitalisasi apa? Penting sekali ini. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, mau nggak mau, suka tidak suka, digitalisasi ini semakin terakselerasi. Nah, saya nanya kembali ke Mas Andre dan Mbak Via ini. Kalau sekarang belanja pakainya apa ini? Jadi kalau saya sih pribadi suka pakai Shopee, pakai e-commerce gitu kan. Kadang juga pakai Kris gitu kan. Nah, sekarang beli aja semuanya online ya. Jadi generasi sekarang ini generasi mager. Saya juga mager, Mas, males gerak. Jadi hobinya pencet-pencet HP terus belanja online. Nah, ini juga menunjukkan selama pandemi ini minat masyarakat, tidak hanya Mas Andre dan Mbak Pia, tapi mayoritas masyarakat kita itu semakin meningkat untuk akses ke online shop. Dan sampai dengan akhir tahun 2021 ini, BI memperkirakan transaksi e-commerce ini bisa mencapai 395 triliun. Ini juga pertumbuhan transaksi digital ini juga tercermin dari nilai transaksi uang elektronik dan digital banking yang meningkat sangat pesat. Jadi mencapai 43,7%. Untuk yang nilai nominalnya mencapai 24,8 triliun ini jumlah yang luar biasa ya. Jadi ini adalah kesempatan dan pasar bagi para UMKM Indonesia untuk
bangkit di era pandemi dan beralih menggunakan digitalisasi untuk pembayaran maupun pemasarannya. Gitu Mbak Fia dan Mas Andre. Wah, ternyata UMKM ini juga memegang peranan cukup vital ya, dan terbukti dari krisis 98 dan 2008 UMKM mampu menopang perekonomian Indonesia. Wow, ternyata UMKM ini sangat penting ya, Andre. Saya penasaran nih, Bu Nanis, digitalisasi UMKM ini merupakan suatu kebijakan Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi seperti sekarang. Seperti apa sih peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, Bu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana pentingnya UMKM, terus apa sih yang dilakukan Bank Indonesia itu untuk mendorong digitalisasi UMKM. Jadi mungkin sedikit saya klarifikasi, jadi kebijakan digitalisasi UMKM ini bukan kebijakan Bank Indonesia ya, tapi Bank Indonesia mendorong perluasan digitalisasi di sektor UMKM. Nah, Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral memiliki kewenangan di bidang sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Nah, non-tunai inilah yang kita dorong untuk bisa berkembang utamanya di era pandemi seperti sekarang ini. Kalau Mbak Fia dan Mas Andre tadi sudah menyebutkan ada KRIS, ada namanya Quick Response Code Indonesia Standard. Nah, ini yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan industri keuangan untuk seperti Link Aja, GoPay, Dana, dan OVO untuk mendukung upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional. Inilah cara-cara yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong digitalisasi UMKM dengan kebijakannya untuk mempermudah transaksi digital di masyarakat. Kemudian Bank Indonesia sendiri sangat-sangat memikirkan bagaimana UMKM ini juga bisa berkembang khususnya di masa pandemi. Bank Indonesia saat ini menggratiskan MDR. MDR itu apa? Yaitu Merchant Discount Rate. Artinya biasanya kalau kita bayar ada potongan yang harus dibayarkan. Jadi kalau misalnya Mbak Tia bayar 100.000, dari merchantnya harus bayar berapa persen dari transaksi yang tadi ditransaksikan ya. Nah, ini untuk khusus UMKM digratiskan atau MDR-nya 0%. Jadi ini agar UMKM tidak membebani proses penjualan dan transaksi yang dilakukan. Nah, Bank Indonesia juga ada program onboarding UMKM untuk memfasilitasi dan mendampingi UMKM agar terhubung dengan e-commerce dan dapat bertransaksi secara digital. Juga mungkin saya informasikan bahwa mulai tahun kemarin kami menyelenggarakan namanya Virtual Expo UMKM di beberapa daerah. Nah, ini juga untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM agar dapat bersaing dan terus berproduksi di era pandemi ini. Terus juga ada rumah kurasi sebagai wadah pendampingan UMKM agar bisa memenuhi standar produk tertentu dan diharapkan dapat nantinya go ekspor. Jadi bukan hanya go digital, tapi go ekspor dan juga sertifikasi halal. Begitu, Mbak. Mantap nih. Nah, tadi kan Bu Nani sudah jelasin nih kalau Bank Indonesia itu bakal memberikan pendampingan dan fasilitas kepada UMKM. Nah, sekarang saya mau ke Pak Dias dulu nih. Pak Dias ini kan salah satu founder dari Jagoan Indonesia, yang dimana Jagoan Indonesia ini merupakan kreatif konsultan untuk UMKM di Indonesia. Seberapa besar peranan Jagoan Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM di Indonesia, dan bagaimana Pak Dias mengembangkan bisnis Picnic Hub yang Bapak sedang kerjakan sekarang? Oke, wah ini seru banget nih kalau cerita. Saya tuh passion banget untuk melakukan ini, bekerja dengan anak-anak muda dan juga berkolaborasi untuk UMKM Indonesia. Jadi Jagoan Indonesia itu kan lahir di tahun 2018. Awal kita berdiri itu kita bekerja untuk merebranding produk lokal untuk bisa masuk ke pasar-pasar retail modern. Jadi kalau Andre sama Via di Malang, di Transmart itu akan nemu beberapa keripik-keripiknya Jagoan Indonesia. Keripik, ada kopi. Jadi Jagoan Indonesia itu merebranding kemasannya secara lebih menarik. Itu berjalan lumayan lama ya. Tapi setelah itu terkena pandemi gitu ya. Kira kita benar-benar mengalami dalam tanda kutip kebangkrutan gitu ya. Artinya kita harus berpikir apa nih yang harus dilakukan oleh Jagoan Indonesia. Sejalan seiring dengan itu, kami di tahun 2020 ketika pandemi, kami bikin program namanya Pahlawan UMKM. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang pengen magang pada saat itu dan bingung cari tempat magang, itu kita fasilitasi, kita dampingin untuk bisa ngebantu UMKM lokal. Sehingga kita punya banyak binaan tuh pada saat itu. Satu mahasiswa itu deal with 4 UMKM. Jadi ngebantu untuk connecting
bikin akun Instagram, kemudian bikin akun marketplace, kemudian bikin template-nya, promosi, dan lain-lain. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, dengan PIP, kemudian dengan Bank Indonesia juga, dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk binaan-binaan mereka. Nah, yang terakhir yang kami lakukan adalah dengan salah satu provider e-wallet namanya Dana. Jadi kami menjadi konsultan untuk mendampingi para UMKM yang sudah connect terhadap dana bisnis. Nah, ini menjadi sangat menarik buat kami karena sangat challenging buat Jagoan Indonesia itu untuk mendampingi para pelaku UMKM karena yang kami lihat beberapa platform pelatihan itu dalam tanda kutip kurang fit dengan kebutuhan UMKM. Jadi kadang kurang kreatif, kemudian kurang tahu apa kebutuhan UMKM. Dan sebenarnya ketika kami juga masuk di sebagai UMKM itu sendiri, kami juga merasakan challenging-nya UMKM menghadapi pandemi. Sehingga sambil belajar menjadi UMKM juga, kami juga lakukan pendampingan. Saya dan tim itu pengen men-challenge bahwa berbisnis di era pandemi itu memang tidak mudah, tetapi selalu ada opportunity di setiap kesempatan. Makanya saya selalu pakai tag tulisannya don't lose hope nor be sad. Jadi jangan berputus asa, jangan bersedih gitu ya. Karena itu menjadi sesuatu yang harus kita dorong bagi UMKM. Jagoan Indonesia seiring dengan perjalanan waktu, kami sebagai creative and digital strategist untuk malah brand-brand besar, malah bukan UMKM. Jadi yang versi sosialnya kita lakukan untuk UMKM, yang profitnya Jagoan Indonesia itu menjadi creative digital strategist untuk beberapa brand, misalnya ada resto, ada hotel gitu ya, ada pemerintah juga, salah satu pemerintah di Kota Malang bikin coworking space namanya Samspace, kami juga social media handling untuk itu. Jadi senang banget untuk bisa bekerja di Jagoan Indonesia karena kami sekarang pun juga bekerja dengan anak-anak muda nih kayak Andre dan Via yang sangat energik gitu ya. Jadi monggo mampir di Picnic Hub di lantai 3. Itu nanti teman-teman akan ketemu dengan teman-teman Jagoan Indonesia. Nah, kalau Picnic Hub itu coffee space. Tagline kita itu adalah coffee space for deep learning. Jadi tempat ngopi tapi kamu bisa belajar lebih dalam lagi. Kita pengen ada sesuatu yang bisa hadir di sana, deep learning. Kenapa di coffee shop? Karena saya pengen menghadirkan suasana yang santai, tetapi mereka sebenarnya bisa deep learning gitu, belajar lebih dalam lagi. Nah, karena itu yang saya bangun di Picnic Hub adalah ekosistem startup anak-anak untuk belajar lebih dalam lagi. Karena saya baca bukunya Mas Yuswahadi nih, salah satu pakar brand dan marketing ya. Dia bilang be agile, be lean, be creative gitu. Nah, ini yang saya selalu pengen dorong ke anak-anak muda di sekitar saya, di sekitar Picnic Hub, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa punya manfaat lebih luas lagi. Nah, cuma sebagai tempat nongkrong dan menikmati kopi yang enak, tapi juga mereka bisa belajar, bisa berinteraksi dan membangun. Wah, menarik sekali nih, Andre. Jagoan Indonesia bisa dibilang nih, Jagoan Indonesia ini mendukung eksistensi dan inovasi UMKM untuk bisa go global dan juga go digital loh. Luar biasa sekali nih Pak Dias, Jagoan Indonesianya. Ngomong-ngomong nih, kita balik lagi ke Bu Nanis ya. Terkait dengan pengembangan UMKM melalui pemanfaatan digitalisasi, kan banyak sekali nih kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti mendorong penggunaan KRIS dengan 12 juta merchant dan lain sebagainya. Kira-kira nih Bu, dalam mendorong kebijakan tersebut, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi Bank Indonesia Kediri khususnya dalam menerapkan digitalisasi UMKM di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri? Oke Mbak Via, ini saya agak masih terpesona dengan pemaparannya Pak Dias tadi, luar biasa dengan Jagoan Indonesianya. Nah, ini benar sekali, jadi sebenarnya ketika ditanya kendala, ini sangat relevan nih Mbak Via, relevan sekali, dan apa yang dilakukan oleh Pak Dias dengan Jagoan Indonesianya dan Picnic Hub-nya itu salah satu jembatan untuk mengatasi kendala-kendala, karena kita tahu bahwa pelaku UMKM ini tuh mayoritas masih konvensional, jadi mereka itu agak tidak seperti anak-anak muda yang sangat melek dengan teknologi ya. Jadi para UMKM ini kita akui di Indonesia ini kurang melek terhadap teknologi, termasuk juga dari sisi kemampuan mereka, apalagi kalau kita bicaranya yang generasi lama. Jadi beda kalau yang tadi Mas Dias dengan anak-anak mudanya, startup-startupnya yang memang mereka sangat aware dan concern terhadap teknologi. Nah, ini yang banyak sekali UMKM generasi lama yang masih susah untuk mengakses teknologi itu sendiri. Jadi
kadangkala ketika kita sudah konekkan mereka dengan sistem pembayaran non tunai, dengan digitalisasi sistem pembayaran, mereka tidak serta-merta bisa langsung pakai. Nah, ini juga adalah salah satu kendala dari digitalisasi di sektor UMKM. Nah, yang ketiga adalah dari sisi edukasi dan sosialisasi. Nah, ini yang perlu terus digencarkan. Makanya kita di sini berdiskusi, kemudian ngobrol-ngobrol dengan Mbak Via dan Mas Andre. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Bagaimana nantinya Mas Andre dan Mbak Via juga menjadi corong kami nih, Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk mendorong digitalisasi di sektor UMKM. Termasuk tadi dengan programnya Mas Dias yang luar biasa, ini adalah salah satu sarana yang sangat berguna untuk memahamkan masyarakat terkait dengan digitalisasi dan menarik UMKM untuk ikut bergabung dan mendigitalisasikan kegiatan-kegiatan usahanya, termasuk juga dari sisi transaksi pembayarannya. Demikian Mbak Via. Wah, ternyata di balik keberhasilan BI Kediri dalam mendorong terselenggaranya digitalisasi UMKM, ternyata banyak kendala juga yang dihadapi oleh Bank Indonesia Kediri, Andre. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih untuk Bu Nanis dan juga Pak Dias. Menurut Bu Nanis dan juga Pak Dias nih, apa sih harapan Bu Nanis dan juga Pak Dias? Harapan kedepannya apa sih? Pertama, dari sisi market itu demand terhadap produk lokal itu harus di-drive sama orang-orang lokal. Jadi kita harus sama-sama nih, Andre, kemudian Andri, kemudian Via itu mendorong support lokal, support terhadap produk-produk lokal. Karena apa yang kita beli kalau nggak connect terhadap produk lokal itu sama aja kita nggak memberikan kesempatan mereka untuk maju. Jadi gimana caranya mereka bisa lebih berinovasi, melakukan research, development terhadap produk mereka kalau mereka sendiri nggak punya spare keuntungan dari bisnis mereka. Kemudian yang kedua adalah peran mahasiswa, peran anak-anak muda bagaimana mempercepat akselerasi daripada digital. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang ketiga, saya pikir pemerintah ini perlu terus bekerja sama. Tadi yang disampaikan Mbak Nanis ini nggak bisa bekerja sendirian. Konsepnya adalah pentahelix, ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, media, bahkan hexahelix itu plus financing dari bank itu menjadi sangat penting untuk berkolaborasi. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, tapi kita punya benang merah bareng-bareng untuk berkolaborasi terhadap UMKM. Saya pikir dari 3 hal itu kita insya Allah bisa mendukung UMKM ke depannya secara bersama-sama. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dias atas pemaparannya. Mungkin kalau dari Bu Nanisnya sendiri nih, apa nih harapan Bu Nanis dari BI-nya itu sendiri terkait dengan UMKM ke depan? Jadi sangat sependapat sekali. Wah, itu udah luar biasa ya, sangat sependapat sekali dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dias. Jadi kalau kami di Bank Indonesia, yang pertama kita tetap dan harus dan wajib untuk optimis. Nah, ini penting. Optimisme ini sangat penting untuk tadi mendrive permintaan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Nah, jadi kita tetap harus optimis. Kita tidak boleh terlena dan berputus asa dengan kondisi apalagi di tengah pandemi. Artinya kita saling menguatkan dan mempererat tangan untuk saling mendukung satu sama lain. Pembentukan ekosistem yang tadi sempat disampaikan Pak Dias waktu Unjagoan Indonesia, pembentukan ekosistem itu penting. Jadi ekosistem yang kuat itu akan mendorong untuk saling getok tular. Karena itu mungkin saya titip pesan ini untuk rekan-rekan UMKM mungkin yang mendengarkan podcast ini ya Mbak Via ya. Jadi teman-teman UMKM yang kebetulan mendengarkan podcast ini silahkan. Jadi kami di Bank Indonesia berupaya melakukan fasilitasi dan pendampingan karena kami tidak ingin hit and run dari yang tadi disebut oleh Pak Dias. Jadi kami tidak ingin hit and run. Jadi silakan kami di Bank Indonesia memfasilitasi dan mendampingi rekan-rekan yang ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya. Kemudian juga monggo silakan meningkatkan akses pemasarannya melalui banyak sekali e-commerce saat ini yang sudah ada di Indonesia. Kami siap untuk membantu dari sisi proses kurasi maupun pendampingan karena di wilayah Bank Indonesia Kediri maupun di wilayah Jawa Timur ini ada rumah kurasi yang tugasnya juga untuk mendampingi UMKM dari sisi bagaimana membuat branding yang menarik, membuat packaging yang menarik, kemudian bagaimana cara pemasaran yang menarik agar UMKM ini kembali bangkit utamanya di kondisi saat ini. Jadi UMKM Go Digital ini merupakan
salah satu cara kita untuk bangkit kembali, utamanya di era pandemi. Jadi mari bersama-sama kita perkuat kualitas dan produktivitas kita untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Begitu Mbak Pia dan Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Dias dan juga Mbak Nanis. Mendengar harapan dari kedua narasumber kita, semoga kita bisa bersama-sama, khususnya pelaku UMKM, untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia melalui penerapan digitalisasi UMKM yang telah didorong oleh Bank Indonesia bersama pemerintah dan juga instansi-instansi terkait lainnya. Begitu, Andre. Bener banget tuh Vi, sudah difasilitasi, sudah didampingi, ada jagoan Indonesia lagi yang salah satunya bisa menjadi perpanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk membantu UMKM supaya UMKM ini bisa go digital dalam menjalankan kegiatan usaha ataupun bisnisnya. Menarik banget nih podcastnya, ya kan Vi? Bener banget Andre, luar biasa sekali. Seharusnya para pelaku UMKM setelah mendengar podcast kita ini menjadi lebih optimis karena penerapan digitalisasi UMKM ini para UMKM akan selalu didampingi dan difasilitasi oleh pihak-pihak yang terkait dalam mendorong digitalisasi UMKM. Ngomong-ngomong nih, karena durasi juga, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Dias dan juga Bu Nanis atas waktu dan kesediaannya mengisi podcast kita pada sore hari ini. Saya dan juga Andre mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.